Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para habaib, bapak ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai. Pembicara pertama tadi memang rada-rada mirip. Ya, namanya tetangga. Tentu ada kemiripan-kemiripan. Saudara-saudara, kali ini TV One memperingati Maulid bersama kita, memperingati lahirnya seorang pemimpin besar, yang besarnya bukan karena pangkat dan jabatan, besarnya bukan karena dibesar-besarkan, besarnya bukan karena membangun pencitraan lalu berusaha setengah mati mencapai kebesaran itu. Tidak, beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dijadikan sebagai model buat kita ini, dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, sedikit orang bisa jadi contoh. Ya, apaan? Banyak orang bisa ngasih contoh, sedikit orang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Saudara-saudara, rajin-rajinlah sedekah. Yang teriak buntut gasiran, pelitnya 17 setan. Itu namanya bisa memberi contoh, tapi nggak bisa menjadi contoh. Kenapa Allah menjadikan Nabi sebagai contoh, idola, panutan buat kita semua? Penyebabnya dua. Pertama, karena beliau manusia kayak kita nih. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh bego. Bego, tahu bego? Bahlul. Bahlul paham bener. Masa kambing suruh nyontoh ayam? Bukan timpalannya. Kambing nyontoh kambing, ayam nyontoh manusia, nyontoh manusia. Maka Nabi kita manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan Superman. Beliau nggak terbang. Karena manusia bisa jadi contoh orang, disuruh nyontoh orang. Itu baru perintah yang bijaksana. Jelas? Jelas. Malaikat mah susah nyontohnya, pan. Tidur kagak, makan kagak, malaikat tuh. Sama duit budeg. Sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Superman biar hebat nggak bisa jadi contoh, terbangnya bagaimana? Lagian Superman pakai celana dalam di luar. Nggak matching. Nggak matching. Tapi walaupun manusia, beliau punya kualitas yang istimewa. Basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi enggak seperti manusia umum. Karena kualitasnya hebat, Allah jadikan beliau sebagai contoh. Satu. Yang kedua, kenapa beliau jadi contoh? Pribadinya komplit. Sebuah contoh harus bisa dilihat dari semua aspek kehidupan. Saya pengusaha, Pak. Nabi dagang, Bang. Saya jenderal, Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang, Om. Saya diplomat, Nabi politisi ulung. Saya guru, Nabi ngajar. Saya mubalik, Nabi dakwah. Saya kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini. Ayo, lempengan mana dah, ngomong. Ini sosok yang komplit. Sosok yang komplit. Dan kata Imam Busairi, kehebatan Rasulullah itu di semua segi. Semua segi. Rasulullah itu lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, lagi diri hebat, lagi tidur hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di medan perang hebat, di pasar hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Kalau kita hebatnya cuma setempat,
Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diam aja enggak. Di depan bininya dia enggak hebat. Ini baginda Nabi hebat di mana-mana. Pantas sosok seperti beliau dijadikan model oleh Allah untuk panutan kita semua. Nah, apa yang mau kita ambil sebagai contoh? 3 aja deh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, akhlak yang jadi tema kita. Membangun akhlak dengan akhlak. Ini luar biasa. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin. Allah yang puji. Apa artinya pujian kita? Engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, membangun akhlak dengan akhlak. Dari mana nilai akhlak ini berangkat? Dari akhlak kepada Allah yang disampaikan oleh Ananda Fikri tadi. Iman. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu cara berakhlak kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib kagak percaya. Wajib enggak percaya. Biar sorbannya kayak Batman, ngaku jadi nabi, wajib enggak percaya. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini akhlak kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Ayo ngobrol, ibu dah yang gampangan nyaut ya. Bu, ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya kan namanya kan ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakuin itu yang kita belum tahu. Ya, enggak otomatis kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Enggak otomatis. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia. Enggak sesuai ucapan dengan perbuatan.